Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini, kembali kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami juga membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Kau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 35. Mengenai perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagi orang yang hidup di daerah rawan bencana, misalnya seperti di sekitar gunung berapi yang masih aktif, biasanya mereka sudah peka dan tahu jika sebuah gunung akan meletus. Ada tanda-tanda alam yang mengawalinya. Ya, misalnya tanda alam itu berupa misalnya seluruh hewan yang ada di hutan di atas gunung itu akan turun ke lereng gunung dengan panik. Jika melihat tanda-tanda seperti itu, maka masyarakat di sekitar atau yang hidup di sekitar lereng gunung akan bertindak sigap. Mereka membunyikan, biasanya kalau di desa-desa itu membunyikan kentongan untuk melakukan pengungsian ke tempat yang aman. Alam dan lingkungan selalu memberikan tanda bagi manusia. Seperti dalam hal ini pohon ara menunjukkan perubahan manakala musim panas akan tiba. Tanda-tanda ini harusnya ditangkap oleh manusia ya secara bijak agar manusia bisa mengantisipasi segala perubahan hidup demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kepekaan kita pada kondisi lingkungan sebenarnya adalah salah satu faktor yang memampukan kita menjalankan tugas dan panggilan hidup serta pelayanan kita. Tuhan Yesus dalam pengajarannya pun seringkali memakai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang seringkali orang jumpai. Misalnya, seringkali Tuhan Yesus atau pernah memakai burung yang terbang di udara, bunga, rumput, lalang dan gandum, tentang garam, domba dan kambing, bahkan memakai manusia, misalnya orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus seringkali memakai hal-hal yang seperti tadi yang mudah dijumpai dan dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Dalam Matius 24 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memakai pohon ara untuk mengajar murid-muridnya.
Di mana memang Tuhan Yesus pada waktu itu, atau khususnya pasal 24 dan 25 ini, sedang berbicara tentang kedatangan anak manusia, atau sering kita kenal dengan akhir zaman, kedatangan dia kedua kali. Tapi dari kisah pohon ara ini, yang Yesus hendak ajarkan adalah tentang bagaimana manusia pandai-pandai menyikapinya, bukan mengenai waktunya. Kita perhatikan apa yang Yesus katakan, khususnya ayat 32. Tariklah pelajaran. Ya, artinya cobalah pahami, coba perhatikan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu. Artinya dari tanda-tanda itu, kita bisa tahu, manusia tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Ya, artinya musim panasnya belum, tapi sudah dekat, hampir musim panas. Saudara-saudara, mengenai hal ini saya jadi teringat kalau di Bandung, waktu peralihan, ya dulu, waktu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, itu biasanya sekitar bulan Maret, April, itu mulai terdengar suara tonggeret. Saya nggak tahu bahasa Indonesia tonggeret itu apa, tapi yang suka bunyi di pagi hari di antara bulan-bulan itu, ketika hampir masuk musim kemarau. Dan kita biasanya tahu kalau sebentar lagi akan musim kemarau. Wah, sudah mau musim kemarau nih. Musim hujannya hampir berlalu. Waktu cuacanya atau masih benar ya. Kalau sekarang sudah sedikit kacau antara musim hujan dan musim kemaraunya. Atau Mami pernah bilang, kalau sudah mulai mendengar tonggeret berbunyi, Mami akan bilang, wah, Cici sebentar lagi ulang tahun. Nah, saudara-saudara, dalam hal perkataan Yesus, kita bisa memahami bahwa yang Tuhan Yesus maksud dari perumpamaan pohon ara ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, jadi sekali lagi bukan soal waktu tepatnya anak manusia datang, tapi kehati-hatian atau kewaspadaan, kepekaan dalam menjalani hidup. Saudara-saudara, pohon ara atau pohon lain pada umumnya akan mulai bertunas itu di awal musim semi. Ya, untuk negara yang memiliki 4 musim, biasanya disitulah pohon-pohon mulai bersemi. Tapi tidak ternyata dengan pohon ara ini. Justru ketika ia mulai bertunas itu di awal musim panas. Itu menjanjikan kesejukan. Karena pohon ara itu nantinya akan memiliki daun-daun hijau besar yang dapat menjadi tempat berteduh bagi yang memerlukan perlindungan selama musim panas. Dan sebenarnya bukan hanya berkat kesejukan saja yang didapat, tapi juga bisa menjadi berkat juga melalui buah ara yang dihasilkan. Kita ingat dalam kisah lain bagaimana Yesus sudah dalam perjalanannya itu, kemudian dia berteduh di bawah pohon ara. Saudara, dalam menantikan kedatangannya kembali, Tuhan Yesus juga mengingatkan sekali lagi, bukan soal waktu kapannya, pastinya, tapi yang pasti saat itu ada. Kedatangan anak manusia itu pasti ada. Hanya kalau kita baca tadi selanjutnya ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi tentang hari itu, tentang kedatangan anak manusia itu, tidak seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi itu adalah masalah ya. Gimana Allah nanti? Bapa yang tahu semuanya itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus kembali lagi hanya mengingatkan. Saat itu pasti ada. Tapi yang penting bukan kapan waktunya. Tapi bagaimana kamu hidup di dalam masa penantian di mana waktu itu nanti datang. Waspada, supaya jangan lengah. Mengapa? Karena ketika kita menjalani kehidupan ini, masih banyak menghadapi pergumulan, masih banyak berhadapan dengan yang namanya kesusahan, penderitaan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu cemas dan berkecil hati, karena kita masih memiliki Tuhan yang memperhatikan dan peduli.
Atau mungkin kita masih hidup dalam kesenangan yang begitu rupa sehingga kita tidak lagi waspada. Kita terlalu mabuk dengan kesenangan-kesenangan yang ada sehingga melupakan Tuhan. Dan disinilah Tuhan mengatakan hati-hati. Saat itu akan ada. Saudara, perumpamaan ini mendorong orang-orang percaya tetap hidup dalam kasih dan ketaatannya kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan. Jangan sampai semua tantangan hidup kemudian mengurangi kesabarannya atau bahkan meruntuhkan kepercayaannya, meninggalkan imannya. Yang diperlukan dari kita bukan sibuk menghitung-hitung tanggalnya atau mencari tahu kapan hari Tuhan itu akan terjadi, melainkan selalu berjaga-jaga dengan tetap berkarya bagi kehidupan bersama. Dan tentunya itu semua kembali untuk kemuliaan Tuhan dan juga mendatangkan rasa syukur dan sukacita baik bagi diri kita sendiri sebagai anak Tuhan maupun bagi sekitar kita. Hiduplah dengan bijak, hiduplah dengan baik dan benar, sebagaimana yang senantiasa Tuhan ingatkan untuk kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, hari Tuhan pasti akan tiba. Karena itu, dalam menantikannya, mari kita tetap berkarya bagi sesama. Karena kalau kita masih dapat mengatakan hari ini, maka itu adalah waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Saya selalu mengatakan hari Tuhan itu datang, bisa Dia yang memang datang kembali tengah dunia ini, atau kita yang datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena itu yang bisa kita katakan adalah bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saatnya Dia datang kembali, atau kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Waspada, jaga hati, serta iman kita untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak lengah di dalam menjalani kehidupan yang Kau percayakan kepada kami ini. Dengan segala berkat-berkat yang Kau berikan, mampukan kami untuk kami dapat tetap mengingat dan mengasihi Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Di tengah segala pergumulan hidup yang mungkin kami rasakan berat, kami juga dapat tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau akan menopang dan menolong kami melewati hari-hari yang mungkin kami rasakan berat ini. Terima kasih ya Bapa untuk janji setiamu kepada kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami juga dapat menjalani kehidupan kami hari demi hari yang masih Engkau berikan dengan baik, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan, dan mau mempercayakan hidup kami dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.